Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsdinata Putra Perdana dengan NIM A01230118. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Kukuh Kurniawan Disungkono, STMA, dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas penelitian saya dengan topik perencanaan gedung apartemen 10 lantai dengan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRMPMK. Oke, yang pertama ada bab 1, berlatar belakang pertumbuhan pendudukan dan urbanisasi meningkatkan kebutuhan hunian vertikal, sehingga apartemen menjadi solusi yang efisien dalam pemanfaatan lahan. Namun pembangunan gedung bertingkat di Indonesia memiliki menghadapi risiko gempa karena berada di wilayah Ring of Fire. Oleh karena itu, diperlukan sistem struktur tahan gempa seperti sistem rangka pemikul momen khusus yang memiliki duktilitas tinggi dan mampu menyerap energi gempa. Di dalam penelitian ini dibantu dengan alat atau software ETABS dan mengacu pada SNI perencanaan, diharapkan menghasilkan struktur yang aman, stabil, dan andal. Selanjutnya ada rumusan masalah yang pertama, berapakah dimensi dan kebutuhan jumlah tulangan untuk struktur fondasi, sloof, kolom, dan balok, dan plat lantai, agar memenuhi keamanan dan kebutuhan terhadap gempa sesuai standar nasional Indonesia. Yang kedua, bagaimana perencanaan pembebanan dan perencanaan ketahanan gempa pada struktur apartemen sesuai standar nasional Indonesia. Terus selanjutnya ada tujuan perencanaan. Yang pertama, untuk mengetahui dimensi dan kebutuhan jumlah tulangan yang sesuai untuk struktur fondasi, sloof, kolom, balok, dan plat lantai, sehingga dapat menjamin kekuatan struktural dan stabilitas bangunan dalam menghadapi gempa. Yang kedua, merencanakan pembebanan dan perencanaan gedung bertingkat tahan gempa terutama pada struktur gedung apartemen. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, perencanaan ini dapat menjadi pedoman atau acuan dalam merancang struktur gedung apartemen yang aman, efisien, dan memenuhi persyaratan ketahanan gempa. Yang kedua, memberikan gambaran dalam menentukan dimensi dan perencanaan pembebanan pada gedung apartemen. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi dalam penyediaan hunian vertikal yang aman dan tahan gempa, sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan bagi penghuni gedung apartemen. Untuk selanjutnya, bab 2 dari tinjauan pustaka. Saya ambil 4 perencana terdahulu. Yang pertama, dari Intan dan Muhammad 2023 dengan judul Perencanaan Struktur Beton Bertulang Hotel Valins 10 lantai di Kota Yogyakarta dengan menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus. Dan yang kedua dari Durademantar 2023 dengan judul Perencanaan Gedung Perkantoran Berlianus 10 lantai di Kota Palu menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus. Dan yang ketiga dari Irawan 2024, perencanaan struktur beton bertulang gedung perkantoran daerah 10 lantai dengan metode SRMPMK di Kabupaten ND. Dan yang terakhir dari Pancawati 2025, perencanaan struktur bangunan gedung asrama mahasiswa sistem rangka pemikul momen khusus 6 lantai di Babelan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Sistem rangka pemikul momen khusus itu dibagi menjadi 3. Sistem yang pertama, sistem rangka pemikul momen biasa, merupakan sistem yang memiliki deformasi inelastik dan tingkat duktilitas yang paling kecil, tetapi memiliki kekuatan yang besar. SRPMB untuk daerah yang berada di wilayah gempa kecil dengan kategori desain seismik atau KDS A dan B. Dan yang kedua, ada sistem rangka pemikul momen menengah atau SRPMM. Merupakan sistem perencanaan struktur bangunan gedung yang menitik beratkan kewaspadaannya terhadap kegagalan struktur akibat keruntuhan geser. SRPMM untuk
daerah yang berada di wilayah gempa sedang dengan kategori desain seismik C. Dan yang ketiga ada sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Merupakan desain sirkuit beton bertulang yang memiliki tingkat duktilitas tinggi untuk daerah yang berada di wilayah gempa tinggi dengan kategori desain seismik D, E, dan F. Dan berikut ada komponen struktur. Yang pertama ada plat lantai, yang kedua ada kolom, yang ketiga ada dinding geser, yang keempat ada fondasi. Plat lantai itu merupakan suatu elemen horizontal utama yang berfungsi untuk menyalurkan beban hidup, baik yang bergerak maupun statis, ke elemen pemikul beban vertikal, yaitu balok, kolom, maupun dinding. Dan kolom adalah elemen vertikal yang menahan beban aksial, lentur, dan lateral. Dan balok merupakan elemen horizontal yang menyalurkan beban dari plat ke kolom, umumnya berbentuk penambang T interior dan L tepi. Dan dinding merupakan elemen plat vertikal yang memikul beban gravitasi maupun beban lateral, seperti dinding pada basement, atau dapat pula direncanakan pemikul beban lateral gempa bumi yang sering dikenal dengan sebutan dinding geser atau shear wall. Yang terakhir ada pondasi. Dalam istilah ilmu teknik sipil dapat didefinisikan sebagai bagian dari struktur bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah dan berfungsi untuk menyalurkan beban-beban yang diterima dari struktur ke lapisan tanah. Selanjutnya ada pembebanan struktur. Yang pertama itu ada beban mati. Beban mati adalah beban yang berasal dari material yang digunakan pada struktur dan beban mati tambahan yang berbeda pada struktur. Yang kedua ada beban hidup. Beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi. Dan beban lingkungan seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati. Yang ketiga ada beban angin. Beban angin merupakan beban yang bekerja pada bagian bangunan yang diakibatkan oleh adanya selisih tekanan udara. Nah, yang keempat ada beban gempa. Beban gempa adalah beban lateral akibat getaran tanah yang bekerja pada struktur bangunan. Beban ini menimbulkan gaya horizontal dan vertikal yang harus ditahan agar bangunan tetap stabil dan tidak runtuh. Selanjutnya ada kombinasi pembebanan. Berdasarkan SNI 847/2019 pasal 5.3 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan struktur gedung dan komponen struktur harus didesain sesuai penambang paling sedikit sama dengan kekuatan perlu yang dihitung untuk beban dan gaya terfaktor dalam kombinasi pembebanan sedemikian rupa seperti yang ditetapkan dalam standar. Berikut adalah kombinasi beban sesuai SNI 847 2019. Dan D itu beban mati, L beban hidup, R beban hujan, LR beban hidup atap, W itu beban angin, dan E beban gempa. Untuk selanjutnya kategori desain seismik. Berdasarkan SNI 1726 2019 pasal 6.5, kategori desain seismik dilihat dari nilai SDS dan SD1 serta kategori risiko bangunan yang direncanakan. Kategori desain seismik menurut SNI 1726 terdapat pada tabel berikut. Kategori desain seismik berdasarkan respon percepatan pada periode pendek. Dan yang kedua, kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periode 1 detik. Oke, untuk atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.